Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas ketersediaannya bergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan pagi kali ini. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semua, yaitu tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Tugas ini saya buat guna memenuhi untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 aksi nyata. Sebelum kita masuki sesi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mari saya pimpin, mari berdoa untuk menurut keyakinannya agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu boleh tidak mengaktifkan kamera karena memang kualitas sinyalnya ini memang jelek sekali. Di saya juga ini sinyalnya juga lumayan jelek. Ini sebagai background pertama yaitu saya Nur Ahmadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Melongo, dan di sini saya difasilitasi dengan beberapa teman, dan ada Bapak Fasil, ada Bapak Widodo, Ibu Subaida. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang pembelajaran modul 1.4 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pembelajaran modul 1.4 ini kita diberi arahan tentang cara mengajar yang benar, tentang cara mendisiplinkan anak yang benar supaya menjadi positif, bukan merupakan hal yang sifatnya mengkekang atau menghukum. Di sini ada sebuah gambar kepalan tangan. Ini sebuah kegiatan kepalan tangan, diibaratkan ada dua orang, saya orang lain. Di sini ada A dan B. Saya mencobek secari kertas ini, diibaratkan seperti itu, dan saya pegang dengan kuat-kuat. Nah, seberapa besar dari teman saya ini akan mencuri pegangan saya, membujuk, merayu, bahkan sampai mengancam supaya saya bisa melepaskan kepalan yang saya pegang ini. Nah, inti dari kegiatan ini, dari perubahan paradigma ini, yaitu sebuah ilustrasi pengontrolan diri. Sebuah ilustrasi pengontrolan diri yang mana kontrol diri ini itu yang menguasai hanya kita sendiri. Yang paling menguasai hanya kita sendiri. Walaupun banyak bujukan dari orang-orang dari mana-mana, tapi kalau kita memang tidak bisa melepas, tidak mau melepas, maka tidak bisa untuk melepas hal yang diinginkan orang tersebut.
Perubahan paradigma ilustrasi kontrol di sini yaitu guru mengontrol murid. Sebagaimanapun kita mengontrol tentang keadaan murid, tapi kalau murid itu tidak mau dengan pengontrolan yang kita berikan, ya tetap yang kuat tetap yang murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kita penguatan karakternya kepada anak itu bisa melalui membuat kritikan atau menjadikan murid ini merasa bersalah. Ini bisa menguatkan karakter murid. Terus yang selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kalau kita mengarahkan anak dengan penguatan-penguatan yang sifatnya positif, otomatis akan diresapi oleh anak dan menjadikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Terus yang selanjutnya yaitu ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa keadaan. Nah, ini paradigma kontrol yang selanjutnya yaitu kita menganggap bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa kehendak kita, memaksakan kepada murid kita. Nah, adapun stimulus, ada teori kontrolnya di sini, ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini dari gambar yang tadi tentang kepalan tangan, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, itu hanya stimulus respon. Tapi teori kontrolnya ya, kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan semua untuk teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya yang asli hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi walaupun orang lain ini mencoba, tetapi sejatinya kita yang mengontrol diri sendiri. Kita yang bisa menyesuaikan diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengatur kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk teori kontrolnya itu. Terus stimulusnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak hanya satu pemikiran, tapi menciptakan pemikiran-pemikiran yang lain. Terus untuk model berpikir menang kalah, nah kalau teori kontrol kita berpikirnya ini untuk menang dan menang. Sini kita masuk ke pengertian dari disiplin positif ini. Makna disiplin di sini belajar dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Disiplina ini berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin guru membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk di sini untuk kepatuhan itu dikatakan disiplin itu sebagai pemaksaan kehendak dari seseorang. Kalau kamu tidak patuh berarti kamu tidak disiplin. Nah, itu istilahnya seperti itu. Tapi makna disiplin sejatinya beda, bukan seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan universalnya di sini
Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari teori Glaser, teori kontrol. Itu pasti. Setiap perilaku atau perbuatan manusia itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut teori Dan Glaser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini berisi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba menampilkan video untuk lagu tentang pelajar Pancasila. Kita simak bersama. Tapi tidak ada gambarnya. Nah, ini ada mulai dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, begitu tadi. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi menjadi seorang murid ini harus
beriman serta bertakwa. Itu memang dasarnya memang itu. Jadi kita sebagai murid, sebagai pelajar, kita harus iman dan takwanya itu harus paling utama. Pada siapa? Ya, tentunya pada Tuhan yang kita anut. Nah, kalau agama saya ya agama Islam, pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bercabang, hanya satu, tidak boleh bercabang. Dan untuk profil pelajar Pancasila sini ya, siswa juga harus berakhlak mulia. Akhlak mulia di sini berarti siswa harus tawadhu, taat, patuh, hormat pada orang tua, guru, hormat kepada orang yang lebih tua, dan berkebinekaan global. Luasannya ini luas, tidak condong kanan kiri, gotong royong, saling membantu dengan orang lain, tidak tidak egois, terus mandiri, ya, bisa bisa berkreasi sendiri, tidak plagiat, tidak tidak minta bantuan, selalu minta bantuan kepada orang lain. Kreatif, memiliki pemikiran yang kreatif dengan inovatifnya, pelajaran-pelajaran yang menggunakan banyak metode dan bernalar kritis. Terus selanjutnya di sini untuk pembelajaran yang kedua, kelihatan apa tidak Bapak Ibu? Coba saya lihat dulu. Coba. Berarti dari tadi tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Dari tadi tidak kelihatan. Sinyalnya jelek sekali di sini. Masih belum kelihatan ya. Saya coba screen layar dulu. Ini kok sulit sekali. Ini faktor sinyalnya itu, soalnya saya di lokasi yang berbeda, tidak seperti biasanya. Untuk penampilannya sinyal kok sulit sekali, menampilkan layar saja kok sulit. Saya coba kembali. Belum bisa tampil ya Bapak Ibu ya. Belum bisa tampil. Coba saya ulangi lagi.
melakukannya. Terus untuk motivasi internalnya, tujuan disiplin positif di sini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus mengenai hukuman dan penghargaan di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kebanyakan kalau pendisiplinan murid ini biasanya di sekolah itu kebanyakan berbentuk hukuman. Kebanyakannya ini berbentuk hukuman. Tapi dengan belajar modul 1.4 ini kita berharap supaya kita tidak menghukum anak karena efeknya ini nanti sampai dewasa untuk penghukuman terhadap murid. Nah, terus teori yang kedua ada dihukum oleh penghargaan. Jadi dalam pembelajaran terhadap anak yang pintar itu juga disalahkan apabila terlalu memberikan penghargaan kepada anak. Sedikit-sedikit diberi penghargaan, diberi hadiah dan lain sebagainya. Lah itu lama kelamaan itu akan menjadikan hukuman bagi si anak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena sudah terbiasa Bapak Ibu, sudah terbiasa paling hanya dapatnya itu, paling hanya hadiahnya sekian. Jadi orang yang sering diberi penghargaan berupa hadiah ini lama kelamaan akan terkikis untuk kinerjanya, semangatnya ini akan terkikis. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, ini restitusi ini suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum. Jadi untuk perbaikan dari apa yang dilakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di asal mula misal karakternya kok tidak terlalu kuat, tidak terlalu pede. Nah, dengan restitusi ini akan dikuatkan. Jadi dengan teman-temannya juga dia sudah pede. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut teori Selsom-Gaussen. Selanjutnya, untuk apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan karakter yang lebih kuat lagi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari restitusi. Jadi intinya
membuat karakter ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya bagi murid. Itu restitusi. Jadi bukan menghukum, tapi pemberian testimoni yang lebih mendalam kepada siswa. Nah, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misal si murid ini ada kesalahan, tapi bukan untuk ditebus, tapi mempelajari dari kesalahan yang telah dibuat itu supaya tidak akan terulang kembali. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Ada seperti mediasi, jadi murid tidak takut dengan guru ketika ada pelajarnya tidak berangkat, bukan seperti itu. Dengan restitusi kita mencarikan solusi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran ini bukan paksaan berarti apabila murid ada kesalahan, nah kita tidak memaksa, kamu harus berbuat seperti ini, kamu harus menebusnya dengan seperti ini, tapi kita menawarkan kepada anak, terus kamu maunya bagaimana supaya kamu tidak melakukan hal itu kembali, ya seperti itu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ini intrinsiknya di sini. Jadi mengetahui dalam dirinya masing-masing, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya tidak seperti teman yang lain, tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dasar melakukan tindakan itu apa sampai melakukan tindakan seperti itu. Mulai kita mencarikan solusinya supaya ketemu yang lebih baik. Terus restitusi yang keenam ini, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kepada diri pribadi, diri sendiri ini mencari solusi-solusi yang paling tepat untuk diri sendiri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang difokuskan ini karakternya, karakter menyesuaikan kepada karakter si murid, bukan tindakan kita sebagai guru memberikan tindakan siswa A dikasih tindakan ini, siswa B juga sama dan seterusnya. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita sebagai guru ini mencarikan solusi yang terbaik untuk murid. Solusi misal kok sering terlambat atau tidak ada kendaraan, solusi yang paling baik itu dicarikan yang seperti apa. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang berbuat salah ini tidak dihukum sendirian, tetapi dikembalikan kepada siswa, kepada teman-temannya supaya berjalan lancar seperti biasanya, tidak merasa bersalah. Kamu kena hukuman, kamu harus berdiri di sana 1 jam, 5 jam dan seterusnya. Nah, ini ada tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seharusnya saya ada video, cuma tak upload itu gagal, sinyalnya memang jelek sekali. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, identitas gagalnya ini yaitu guru memberikan hukuman kepada murid. Itu dalam restitusi itu gagal. Identitas suksesnya mendisiplinkan anak, mendisiplinkan siswa ini ada 2 teknik yaitu konsekuensi dan restitusi. Sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk hukuman biasanya seperti itu. Siswa merasa Pak guru ini kok seperti ini. Jadi sakit yang dalam dan itu akan dibawa sampai dewasa nantinya. Konsekuensinya, untuk yang konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Karena kita sudah sepakat kalau kamu melakukan tindakan seperti ini, maka kamu harus mendapatkan hal ini, yaitu untuk konsekuensi. Kalau restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid, tanya terlebih dahulu, terus kamu maunya apa.
untuk yang restitusi. Jadi memang konsekuensi restitusi itu memang yang paling pas. Hukuman ini membuat tidak nyaman murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, merasa diadili. Terus hukuman ini menjadikan murid akan tersakiti, dan sakitnya itu pasti akan sampai dewasa nanti. Masih sudah dewasa pasti masih diingat, aku loh dulu beginikan oleh guru saya gini dan seterusnya. Kalau konsekuensi ini beda lagi. Kalau konsekuensi ini membuat tidak nyamannya itu waktunya jangka pendek, kan jangka pendek. Untuk korbannya juga bisa diabaikan. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Hanya tidak nyaman kalau hukuman tadi kan tersakiti. Tapi yang paling pas yaitu restitusi. Itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misal anak ada masalah, ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, maka kita mencarikan solusi. Ini sifatnya menguatkan murid. Korban mendapatkan ganti, dapat diganti dengan yang lain, tidak harus seperti itu. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jelas ini penguatan kepada muridnya ini sangat jelas. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, karena peraturan ini biasanya dibuat oleh satu pihak saja, ditentukan oleh satu pihak saja. Sedangkan keyakinan kelas ini kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama untuk mencapai titik yang telah disetujui dan disepakati bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan biasanya ini dilanggar, banyak yang melanggar peraturan. Banyak sekali yang melanggar peraturan di sini. Berbeda kalau keyakinan. Kalau keyakinan ini sifatnya dia secara sadar ini akan mengikuti apa yang telah memang diyakini, disepakati bersama. Di sini ada sebuah tabel, ada peraturan kelas. Ini peraturan kelas ini
Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi karena memang keterbatasan 1 jam itu mati ternyata, jadi harus mengulang kembali. Melanjutkan untuk peraturan kelas, ini yang paling bawah, ini yang paling riskan, makanya taruh di sini. Untuk keyakinan kelas di atasnya, lebih di atas dari peraturan kelas. Nah, untuk yang lebih positifnya lagi yaitu dengan penciptaan lingkungan yang positif. Jadi setiap setiap sekolah, lingkungan sekolah itu bisa menciptakan hal-hal yang positif. Terus kalau semua sudah bisa diterapkan, nah terciptalah budaya yang positif. Nah, itu yang tujuan dari materi ini disampaikan, itu kita membentuk budaya yang positif, baik itu di sekolah ataupun di rumah atau di lingkungan masyarakat, itu menciptakan budaya yang positif. Ini mungkin ada yang masih belum masuk, Terus selanjutnya untuk halaman berikutnya, di sini ada contoh dari keyakinan kelas. Ada sebuah gambar infografis yang telah dibuat pembentukan keyakinan kelas. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami guru, murid dan guru semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini keyakinan yang untuk yang kelas ini, kelas 2, kelas 7. Kelas 7 yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, yang saya terapkan di SMP Negeri 1 Melonggong kelas 7G. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Terus saling menghormati dan menghargai dengan penuh rasa kasih sayang. Terus menggunakan HP hanya untuk pembelajaran saat di sekolah. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Terus mematuhi tata tertib dan melaksanakan kegiatan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Itu keyakinan kelas yang telah saya buat untuk di SMP Negeri 1 Melonggong. Paling tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas untuk tabel T dan tabel Z. Sini ada 3 kriteria, ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ada terdengar, ada berperilaku, terlihat. Hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tabel Z, terdengar, berperilaku, dan terlihat. Untuk tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan tabel Y-nya juga terdengar, berperilaku, terlihat. Nanti di belakang ada. Terus yang diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain.
Itu untuk tabel T dan tabel Z. Selanjutnya ada peraturan dan keyakinan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya yaitu bentuk tanggung jawab, tidak usah banyak-banyak kata, tapi cukup dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sampai di sini komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba berarti terkait dengan kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Juga keyakinan menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, ini berkaitan dengan kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan untuk keyakinan kelas lain. Perubahan pada modul 1.4 angkatan 9 sini CGP 9 yaitu penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula 5 unsur hasil menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di depan, penghargaan itu tidak selamanya membawa kebaikan, tapi juga akan mendapatkan hal buruk bagi murid karena sering diberikan penghargaan. Jadi, mereka ini sifatnya berubah-ubah, ada yang senang, ada yang bosan, karena tidak semua murid itu. Penghargaan menurunkan kualitas, jadi setiap kali diberikan penghargaan, itu saja. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini ada tindakan guru dan sebagai hukuman atau sebagai konsekuensi. Bisa kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk berarti hukuman atau konsekuensi, berarti termasuk jenis hukuman. Jadi untuk Bapak Ibu, kita mulai sekarang tidak boleh melakukan hal yang seperti itu karena sifatnya menghukum. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Ya, kita ketika merusak barang orang lain, ya itu konsekuensinya ya memang kita harus mengganti konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, itu juga konsekuensi.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, itu hukuman. Murid kok disuruh tidak memakai sepatu itu malah bagaimana? Kok malah seperti itu? Jika memang jelas itu hukuman. Terus yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan tadi. Untuk kalau ini berbeda dengan yang awal tadi. Berbeda. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Itu penerapannya kan berbeda lagi. Terus kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Itu hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Jadi bedanya itu yang satu menyakiti dan yang satu tidak menyakiti. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hukuman tuh. Terus untuk konsekuensi, anak menghargai untuk disiplin. Konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman, jadi anak ini takut, cenderung benci dengan hukuman. Anak menghargai disiplin untuk konsekuensinya karena ada pengarahan. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman, untuk yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu merupakan hukuman. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia sudah tahu, karena merasa bersalah dan nantinya akan mendapatkan hukuman. Jadi dia menyembunyikan diri dari apa yang telah dilakukan. Nah, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar menyesuaikan diri, terus konsep diri yang baik dari yang buruk tadi berubah menjadi baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan menyembunyikan tapi malah belajar mematuhi peraturan. Kalau di sekolah biasanya tertibnya itu tentang atribut, baju masuk, rambut tidak boleh panjang, tidak boleh berwarna. Nah, anak ini mematuhi karena ada konsekuensi yang memang sudah disepakati bersama. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu untuk hukuman ya, anak sifatnya ini marah karena dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Terus konsekuensi kalau di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Memang terdapat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk identitas gagal yang lain ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang menyakitkan harus terjadi, suatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Nah, tadi untuk yang ini kan sudah kita bahas tadi. Nah, untuk restitusinya itu ada merupakan pilihan, penguatan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya mendapat ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah yang ada itu terpecahkan, fokus pada pemecahan masalah. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang selanjutnya yaitu eksplorasi konsep yang keempat. Pembelajaran keempat ini yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, jelas manusia itu bertahan hidup.
bertahan hidup. Kita hidup di dunia kan memang untuk bertahan, melestarikan. Yang kedua yaitu membutuhkan kasih sayang, rasa ingin diterima. Jadi manusia itu dasar-dasarnya ini. Yang ketiga, penguasaan, ingin menguasai. Yang keempat, pengen bebas, tidak ada aturan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mendapatkan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Jadi kebutuhan kita ya memang ini berikutnya, bertahan hidup, pengennya hidup selamanya, pengennya nanti kalau meninggal nanti dulu. Nah, kita untuk melangsungkan kebertahanan hidup ini dengan cara makan, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini ada isian. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal suka dan senang bernyanyi. Nah, ini membutuhkan siswa ini untuk disenangkan. Ingin senang seperti yang pertama tadi, yang gambar yang kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Dia pengen kesenangan, pengen bebas, pengen mengerjakan tugas dengan bersenandung, nyanyi dan seterusnya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kalau ini berarti sifatnya apa ya? Ingin diterima. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru saja. Ini kebutuhan untuk kebebasan. Kalau bebas, bosen. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini suatu kebutuhan untuk apa ini? Untuk menguasai. Dia ingin menguasai apa yang dia inginkan. Nah, ini sebuah narasi. Ada Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru, ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Tantangan di sekolah itu Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, tetapi ada beberapa guru yang bereaksi negatif pada kebijakan yang telah diterapkan oleh Pak Zulfikar. Dan dengan frontal mengungkapkannya di rapat guru mingguan salah satu Pak Malik. Pak Malik ini sebagai guru yang tidak cocok dalam rapat guru mingguan. Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Jadi di sini Pak Malik itu merasa memang kurang cocok dengan Pak Zulfikar ini. Jadi dia selalu mengadakan hal-hal yang memang tidak mengenakan. Pak Malik sering menanyakan kebijakannya, beradu argumen. Sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam, bila di rapat guru Pak Hanafi, sahabat Pak Malik mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengarkan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan dilakukan Pak Zulfikar agar kebutuhan terpenuhi? Nah, jawaban Pak Malik di sini, dia bersikap seperti itu loh. Ingin apa? Ingin
kebutuhannya itu apa, kok ingin seperti itu. Iseng-iseng saja katanya, mendapatkan kesenangan saja. Yang mendapatkan kesenangan dalam dirinya, ya memang kembali karakter masing-masing. Terus yang kedua, biar dikenal sama aku, ingin nantinya bisa deket sama orang, kerja bareng, baik, ingin dicintai, cinta dan kasih sayang. Terus yang selanjutnya itu penguasaan. Sebenarnya apa beliau bicara tadi apa, makanya saya tanya daripada kelihatan tidak paham. Yang kelima yaitu kebebasan. Ingin bebas ternyata Pak Malik ini. Ya ingin tidak cocok dengan kepala yang baru dan dia ingin bebas. Selanjutnya yaitu pembelajaran 5 tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 tentang posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer, dan itu ya. Tapi yang ini yang paling pas ini kita memakai manajer kalau untuk menstabilkan anak mantu, lebih tepatnya kita memakai manajer. Kalau penghukum sifatnya menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, nah itu kita harus menekankan kepada orang tersebut supaya memang dia benar-benar mendalami dirinya sendiri secara mendalam untuk menemukan ini loh memang salah saya, ini loh yang saya perbuat. Terus menjadi teman, buat alasan untuk muridnya, jadi kita menjadikan teman. Kenapa loh kamu seperti ini? Kamu tidak mau membantu saya. Terus yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi kontrol yang keempat ini pemantau. Kita memantau, mengamati, mengukur, menyesuaikan. Manajer yang terakhir ini, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Sini kita sebagai pengendali. Kalau sudah tingkatan sudah manajer, itu sudah melewati level-level yang sebelumnya, otomatis menjadi pemantau, teman itu juga sudah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian di sini sebagai 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, ini pengertian dari penghukum. Untuk yang pembuat merasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, rendah diri. Yang ketiga, teman sebagai teman di sini, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif juga bisa positif. Kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, ini yang paling disarankan, dianjurkan, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Yang memang yang paling utama manajer ini bisa diterapkan di mana saja.
diterapkan di mana saja. Ini ada sebuah tugas, ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalau diposisikan posisi kontrol berarti menjadi pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi menekankan kepada murid supaya dia merasa bersalah, supaya mau berubah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum, menghardik anak ini berarti. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sifatnya sebagai teman. Perilaku kontrolnya ini sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dicarikan solusi. Tanya jawab terlebih dahulu. Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sifatnya menghardik. Ini penghukum. Pembelajaran yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ini pembelajaran yang sangat menarik sekali tentang segitiga restitusi, di mana kebanyakan dari kita itu masih banyak menggunakan memang yang dilarang oleh Komnas Perlindungan Anak itu dilarang. Seharusnya itu penanganan anak itu seperti ini, tidak boleh seperti ini ya. Ya dari kebanyakan kita masih menggunakan metode-metode yang belum berpihak kepada murid. Segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan keyakinan. Zuhur, kita mendengarkan azan zuhur terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan untuk segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini biasanya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Terus untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tidak harus cara seperti itu. Untuk menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu sudah pasti ingin seperti itu? Nah, itu yang beberapa pertanyaan yang sering muncul dari segitiga restitusi. Apa yang berbeda di modul 1.4 untuk angkatan 9 ini? Ada beberapa video untuk menjelaskan eksplorasi konsep. Ada testimoni disiplin positif, murid-murid 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Ini bisa dilihat di YouTube. Menggunakan konteks kelas-kelas sehingga sebagai besar kasus menitik beratkan pada pendidik sebagai kepala sekolah atau pimpinan sebuah institusi. Untuk ruang kolaborasinya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan indikatornya. Nah, nanti ini ada diagram disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi, ini kepalan tangan tadi. Itu yang bisa membuka kepalan tangan kita itu kan hanya diri kita sendiri. Walaupun ada usaha dari orang lain yang keras untuk membuka kepalan ini, tapi faktanya memang kita yang mau tidak untuk melepaskan kepalan yang telah kita genggam seerat-eratnya. Itu bentuk dari makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Pasti perilaku yang kita buat itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Ini masuk kaitannya dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu tujuannya. Nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Model berpikir menang atau menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Segitiga restitusinya terdiri identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yaitu positif kontrol. Tadi ada untuk bahagia, kesenangan, pengen bebas, terus bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, senang, kebebasan, bertahan hidup. Baik, untuk materi ini sudah selesai. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman rekan sel yang bergabung dalam Zoom meeting ini, mungkin bisa menuliskan di kolom komentar atau langsung komentar juga boleh, tapi resen terlebih dahulu. Boleh kalau
misal ingin menanyakan apa yang telah saya presentasikan tadi sebagai bahan diseminasi berbagi budaya positif tentang modul 1.4. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Silakan bisa lewat chat kalau ingin bertanya atau langsung resen. Atau memberikan motivasi atau tambahan, monggo. Baik, tidak ada ya. Berarti alhamdulillah apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini, siang hari ini, semoga membawa manfaat kepada kita semua, terutama bagi saya untuk penyelesaian modul 1.4 ini, supaya tugas ini bisa diterima dan bisa melanjutkan praktik baik, bisa menerapkan dalam pembelajaran yang nyata kepada anak-anak, memberikan dampak positif pada anak-anak dan bisa merealisasikan kepada berbagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Alam Swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh untuk meninggalkan forum ini.